Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Syariah, kembali lagi dengan saya Adelia Sari dari kelas PBSD dengan NIM 90500123051. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang konsep dan teori uang dalam perspektif Islam. Nah, ada pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian dan sejarah uang, kemudian fungsi dan kriteria uang, kemudian konsep uang dalam ekonomi konvensional, dan konsep uang dalam ekonomi Islam. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dan sejarah uang. Nah, dalam fikih, istilah uang bisa disebut sebagai nukut atau samana. Nah, secara umum, uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar atau transaksi dan pengukuran nilai barang atau jasa untuk memperlancar perekonomian. Nah, dalam ekonomi konvensional, uang dianggap sebagai kapital, sedangkan dalam ekonomi Islam, uang bukan dianggap sebagai kapital, melainkan sebagai alat tukar. Adapun sejarah uang. Nah, dalam sejarah Islam, uang sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, uang digunakan ada dua, yaitu dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Kemudian, seiring dengan perkembangannya waktu, yaitu pada tahun 1839, Utsmaniyah menerbitkan uang kertas bernama prima. Sejak Perang Dunia I, uang kertas resmi menggantikan emas dan perak sebagai alat tukar menukar. Nah, kini uang kertas disebut dengan fiat money karena nilainya ditentukan oleh pemerintah, bukan ditopang oleh emas. Nah, adapun kelebihan dari uang kertas ini yaitu di mana mudah dibawa dan murah dicetak. Namun kekurangannya adalah rentan terhadap inflasi dan nilai tukar yang tidak stabil. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai kriteria dan fungsi uang. Nah, adapun kriteria uang yang pertama itu mudah dibawa, yang kedua tahan lama, kemudian diterima secara umum oleh masyarakat luas, kemudian nilainya stabil, dan yang kelima itu mudah dibagi baik dalam jumlah besar maupun jumlah kecil untuk mempermudah transaksi. Adapun fungsi uang yaitu sebagai alat satuan nilai atau standar harga, berarti uang digunakan untuk mengukur atau menentukan nilai suatu barang dan jasa dalam transaksi perekonomian. Yang kedua itu sebagai alat tukar menukar, di mana individu dimudahkan dalam melakukan transaksi barang maupun jasa. Adapun yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Artinya, uang disimpan untuk digunakan di masa yang akan datang atau pada saat dibutuhkan. Kemudian, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun selanjutnya yaitu teori permintaan uang. Nah, dalam perspektif Islam, bahwa teori permintaan uang itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan pada keadilan, keberkahan, dan manfaat ekonomi real. Nah, permintaan uang ini berdasarkan kebutuhan transaksi dan kehati-hatian, di mana Islam melarang penggunaan uang yang tujuannya spekulatif, seperti perjudian atau investasi yang tidak produktif. Uang harus digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis uang. Nah, uang terbagi dalam berbagai jenis dan digunakan sebagai alat untuk melaksanakan berbagai macam transaksi dalam kehidupan. Nah, adapun jenis-jenis uang diantaranya yaitu berdasarkan bahannya. Yang pertama yaitu uang logam, adalah uang yang terbuat dari perak, emas, maupun aluminium. Yang kedua yaitu uang kertas, di mana uang yang bahan bakunya terbuat dari bahan kertas. Nah, uang kertas ini biasanya memiliki nilai tinggi dan mudah dibawa. Selanjutnya yaitu konsep uang dalam ekonomi konvensional. Nah, ekonomi konvensional menganggap uang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan atau yang disebut dengan bunga. Nah, sistem ini menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama kebijakan moneter dan memandang uang sebagai aset yang menghasilkan pendapatan. Nah, selanjutnya konsep uang dalam ekonomi Islam itu uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Nah, penggunaan uang harus produktif, tidak boleh digunakan untuk spekulatif atau riba. Adapun konsep uang yang dikenal dalam ekonomi Islam yaitu konsep ekonomi value of time, di mana menyatakan waktu memiliki nilai ekonomi, di mana waktu digunakan untuk kegiatan usaha, maka pengguna waktu tersebut akan dapat menghasilkan uang.
Sedangkan dalam konsep ekonomi konvensional dikenal dengan time value of money, artinya di mana uang yang memiliki nilai waktu. Hal tersebut tentu bertentangan dalam pandangan Islam yang mengenai waktu. Nah, waktu itu bukan dilihat dari kuantitasnya, melainkan dilihat dari kualitasnya. Itulah pembahasan saya mengenai konsep dan teori uang dalam perspektif Islam. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.